hanya ditampilkan begitu saja. Kadang-kadang juga kita tidak membaca isinya, tapi baiklah pada hari ini kita coba memperhatikan. SOP Subarasi itu merupakan satu penyempurnaan dari SOP 100 yang sudah mungkin sudah dikenal, dan sekarang pun Subarasi rupanya juga sudah dikenal. Pada waktu Subarasi ini beredar, orang masih lebih suka memakai SOP 100+. Tapi sekarang sudah banyak yang beralih ke Subarasi. Sebenarnya mengapa sih Subarasi ini dibentuk? Subarasi ini dibentuk sebagai implementasi dari konsep monosukuri, yaitu satu budaya Jepang untuk selalu memperbaharui. SOP Subarasi ini merupakan pembaharuan dari SOP 100. Bedanya apa antara SOP 100 dan SOP Subarasi? Bedanya adalah jumlah marin plasenta yang terdapat di SOP Subarasi itu 50% lebih banyak daripada SOP 100+. Kemudian selain marin plasenta, SOP Subarasi juga mengandung sardine peptide dan fruit flow. Berarti di dalam SOP Subarasi ini ada 3 peptide. Peptide itu adalah bentuk yang sangat kecil dari peptida. Bentuk protein yang sangat kecil yang mudah diserap oleh tubuh. Subarasi adalah produk yang 100% dibuat di Jepang dan memiliki bahan kandungan, bahan aktif yang salah satunya adalah salmon ovary peptide. Memiliki berbagai macam manfaat yang positif bagi tubuh dan membantu kita sekalian untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, dalam slides ini juga sudah ada logo ini. Pemenang perunggu dari Monde Selection. Ya, ini nanti akan dijelaskan di belakang. SOP Subarasi ini dikatakan sebagai produk yang pertama yang mempunyai triple peptida. Tadi saya sudah singgung, yaitu peptidanya itu marin placenta, sardine peptide, dan fruit flow. Kita akan lihat nanti satu persatu peptida ini, fungsinya untuk apa, dan kegunaannya, dan mengapa dimasukkan ke dalam SOP Subarasi. Yang harus kita perhatikan pada waktu kita menawarkan ke orang, kita harus benar-benar menekankan bahwa SOP Subarasi ini adalah makanan kesehatan atau superfood dan bukan obat. Walaupun dalam pelaksanaannya seringkali dapat mengatasi berbagai macam penyakit. Tapi kita harus menekankan bahwa SOP Subarasi ini bukan obat. Tetapi walaupun ini merupakan makanan, ada keistimewaan, yaitu SOP Subarasi ini mempunyai paten fungsi. Dikatakan ada 4 paten fungsi yang benar-benar diakui, yaitu untuk regenerasi sel, untuk memperlancar peredaran darah, sebagai anti hipertensi atau anti darah tinggi, dan mencegah penggumpalan darah. Nah, sebenarnya apa sih paten fungsi ini? Paten fungsi ini adalah satu paten yang diperoleh karena produk ini sudah diteliti bukan 1-2 tahun, tetapi harus bertahun-tahun syaratnya untuk mendapatkan satu paten fungsi. Dan hasilnya adalah fungsi yang dipatenkan itu pasti terjadi dengan zat yang diteliti ini. Contohnya kalau dikatakan bahwa SOP Subarasi ini mempunyai efek regenerasi sel, itu sudah diteliti puluhan tahun dengan jumlah sampel yang bukan hanya 1-2 atau 100-200 atau 1000-2000, tapi sampelnya harus cukup besar
kemudian hasilnya pasti setiap sampel yang diteliti itu mengalami regenerasi sel karena pemakaian SOP Subarashi, seperti itu. Dan patennya itu diperoleh di negara Jepang. Peneliti yang dapat mengeluarkan paten fungsi ini juga bukan pabrik obat itu sendiri, bukan badan yang memproduksi itu obat. Biasanya paten fungsi itu di obat ya, soalnya saya jadi keterusan mengatakan bahwa obat, tapi ini bukan obat sih, bahwa SOP Subarashi itu diteliti oleh satu badan yang diakui oleh negara. Jadi memang badan kesehatan yang memang melakukan itu, dan badan itu badan yang independen yang tidak bisa dipengaruhi oleh pihak pembuat zat tersebut gitu ya. Nah, baiklah, pada saat ini kita akan melihat sebenarnya paten fungsi ini itu apa sih? Kita akan lihat dari yang pertama, yaitu paten yang pertama, paten regenerasi sel. Dikatakan bahwa SOP Subarashi itu dapat membantu memperbaiki sel dan mengaktifkan kembali sel-sel yang tidur. Loh, kenapa harus diperbaiki? Kita harus tahu bahwa umur sel di dalam tubuh kita itu tidak berlaku seumur hidup, tetapi sel itu ada masa hidupnya tersendiri tergantung dari sel yang mana. Setiap hari di dalam tubuh kita ada sel yang mati, dan itu merupakan tugas dari stem cell untuk menggantikannya. Stem cell itu memang sudah ada di dalam tubuh kita untuk mengganti dengan sel-sel yang rusak itu dengan sel yang baru dan yang lebih segar. Maksudnya supaya sel itu dapat berfungsi kembali, karena kalau sel-sel yang sudah terlalu tua, fungsinya itu sudah kurang baik. Contohnya sel yang mempunyai umur, sel jantung memang termasuk sel-sel yang berumur panjang. Tetapi sel-sel di jantung itu akan berganti setiap 25 tahun. Nah, kalau di paru-paru itu akan lebih cepat. Dia akan lebih cepat berganti. Menurut penelitian setiap 500 hari sel di paru itu berganti. Lebih cepat lagi adalah sel-sel di kulit. Dikatakan setiap sel di kulit itu akan berganti antara 3 sampai 4 minggu. Oleh sebab itu, kenapa orang, ini mungkin ibu-ibu ya pasti tahu, sering memakai filler untuk wajah gitu ya, itu untuk membuang sel-sel kulit yang mati supaya berganti dengan yang baru. Sel darah itu berganti setiap 120 hari. Nah, kita tidak perlu menghafalkan ini, tapi kita perlu tahu bahwa sel-sel di tubuh kita itu akan berganti tergantung dari sel apa yang akan berganti. Ini yang perlu kita pahami. Karena memang dengan bertambahnya usia, mungkin pergantian sel ini akan menjadi lebih lambat, gitu ya. Dan efeknya adalah sel-sel tubuh kita lebih banyak yang tidak berfungsi. Dikatakan di dalam satu penelitian, satu publikasi ilmiah yang disebut Medical News Today, bahwa setiap hari ada miliaran sel di tubuh kita yang mati. Setiap hari lebih dari 50 miliar sel katanya yang mati. Ini bukan satu peristiwa yang menakutkan, karena dengan adanya sel yang mati, kemudian ada sel yang terbentuk, ini merupakan satu keseimbangan. Keseimbangan supaya tubuh kita itu tetap mempunyai fungsi yang baik, karena diharapkan sel yang mati itu akan segera digantikan dengan sel yang baru dalam jumlah yang sama. Kalau tidak terjadi keseimbangan, tentu ini akan jadi masalah. Contohnya pada penderita kanker. Di situ sel yang mati banyak, tetapi sel yang dibentuk
juga lebih banyak melebihi sel-sel yang mati, sehingga ada pertumbuhan sel-sel yang tidak terkontrol. Tuhan itu begitu ajaib di dalam mengatur tubuh kita. Setiap hari sel yang mati diganti dengan sel yang baru. Dan biasanya dalam kondisi normal, kondisi orang sehat, pergantian ini seimbang antara yang mati dan yang terbentuk lagi. Kenapa ada sel-sel yang mati? Ternyata sel yang mati itu bisa bersifat alamiah, tetapi juga bisa dipercepat karena tindakan kita sendiri. Tubuh kita terdiri dari triliunan sel yang bekerja sesuai dengan fungsinya. Bayangkan apa yang terjadi jika sel-sel ini mengalami kerusakan. Pastinya sel-sel ini tidak dapat bekerja dengan baik. Tubuh kita juga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, inilah yang disebut sebagai penyakit. Sebenarnya penyakit itu ada dua macam, yaitu penyakit yang disebabkan dari luar, contohnya itu penyakit infeksi, atau penyakit yang disebabkan karena pergantian sel di tubuh kita itu tidak berjalan dengan baik. Kita lebih concern pada pergantian sel yang tidak berjalan dengan baik. Disitulah peranan kita untuk menganjurkan orang memakai Subarasi supaya terjadi pergantian sel yang lebih baik. Kita akan lihat selanjutnya bahwa kerusakan sel dan akibatnya. Kerusakan sel dapat menyebabkan berbagai penyakit, tergantung dari bagian sel mana yang kerusakannya sangat besar. Contohnya, kalau terjadi kerusakan sel-sel otak, mungkin disebabkan karena stroke, atau kepikunan juga disebabkan oleh rusaknya sel-sel otak. Di situ akan terjadi gangguan pada orang tersebut. Kemudian kalau kerusakan terjadi di sel-sel syaraf mata, akan menyebabkan gangguan penglihatan tentunya. Kemudian kerusakan sel juga dapat terjadi di paru-paru, akan terjadi masalah di paru-paru. Kalau gangguan terjadi di pembuluh darah, maka ini pun akan menyebabkan penyakit. Nanti kita akan lihat lebih lanjut tentang pembuluh darah. Karena kalau kita perhatikan di paten fungsinya, Subarasi itu banyak bekerja di pembuluh darah. Kemudian kalau sel-sel liver yang terganggu, maka akan terjadi gangguan pada liver, dan sebagainya. Pada prinsipnya, di mana terjadi kerusakan sel, disitulah mengakibatkan penyakit pada organ tersebut. Kerusakan sel itu bisa disebabkan oleh kekurangan oksigen yang menyebabkan kematian sel. Terutama ini sangat bahaya bagi sel-sel otak. Kalau suplai oksigen ke otak itu kurang baik, maka akan terjadi kematian sel-sel otak dan ini sangat mengganggu bagi kesehatan kita. Contohnya bisa terjadi stroke di situ, bisa terjadi demensia, bisa terjadi gangguan-gangguan lain karena semua kontrol di tubuh kita itu berasal dari otak. Oleh sebab itu, kekurangan oksigen ini perlu kita perhatikan. Kemudian kerusakan sel bisa disebabkan juga oleh cedera, oleh radiasi, oleh terlalu banyak mengkonsumsi alkohol, racun, narkoba, merokok, polusi udara, dan penyebab-penyebab lainnya. Begitu banyak hal yang bisa menyebabkan kerusakan sel, oleh sebab itu kita juga perlu mengupayakan regenerasi selnya. Nah, selanjutnya kita akan mengarah ke paten yang kedua, yaitu melancarkan peredaran darah. Tadi saya sudah singgung bahwa kematian sel itu bisa disebabkan oleh suplai oksigen yang kurang baik. Nah, sistem peredaran darah ini sangat penting karena fungsinya antara lain bisa mengantarkan makanan, sel-sel kita juga
sel-sel tubuh kita membutuhkan makanan, kemudian mengantarkan oksigen dan zat-zat lain, misalkan zat-zat lainnya hormon atau vitamin-vitamin gitu ya, sehingga seluruh sel-sel di tubuh kita mendapatkan makanan yang cukup, mendapatkan oksigen yang cukup, dan bisa berfungsi secara baik. Sistem peredaran darah juga akan mempengaruhi metabolisme yang akhirnya juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Kalau metabolismenya kurang baik, pasti ada gangguan kesehatan. Dan organ yang penting dalam peredaran darah adalah satu, jantung. Karena jantung ini yang berfungsi untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Kemudian pembuluh darah tentu saja. Karena kalau tidak ada pembuluh darah, juga makanan kita, oksigen, dan sebagainya itu tidak dapat mencapai ke seluruh bagian tubuh. Kemudian yang pasti juga darah kita. Bila salah satunya terganggu, peredaran darah kita tidak lancar, dan itu pasti menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, kita akan lihat nih, kondisi di pembuluh darah. Yang sering terjadi adalah penumpukan plak. Nah, yang kuning ini adalah plak pada pembuluh darah kita, dan dengan bertambahnya usia, apalagi kalau pola hidup dan pola makan kita tidak baik, terlalu banyak lemak misalnya pada makanan kita, dan kita tahu bahwa makanan yang dengan lemak tinggi itu lebih enak daripada makanan yang hanya direbus, misalkan apalagi sayuran yang cuma direbus seperti itu. Walaupun itu lebih sehat, tapi lebih nikmat memang makanan yang mengandung lemak tinggi. Akibatnya adalah bahwa di dinding dalam pembuluh darah kita itu terdapat penumpukan lemak di sini, yang kita sebut plak. Kita akan lihat bahayanya. Nah, penumpukan plak ini akan menghambat aliran darah, sehingga aliran darah ini tidak lancar. Penumpukan plak biasanya disebut oleh dokter sebagai arteriosklerosis. Nah, arteriosklerosis ini menyebabkan penyempitan yang tentu saja menghambat, tetapi selain itu juga dinding pembuluh darah ini menjadi keras, tidak elastis lagi. Kondisi ini bila terjadi di pembuluh darah jantung, ini merupakan penyebab utama dari penyakit jantung yang disebut penyakit jantung koroner, dan itu adalah penyakit jantung yang paling besar dan paling banyak dan paling berbahaya. Seringkali menyebabkan kematian yang mendadak tanpa disadari oleh orangnya bahwa penderita itu menderita sakit jantung. Karena biasanya orang sudah terbiasa dengan penyempitan sampai pada satu saat aliran darah itu terhambat, kemudian jantung kekurangan oksigen, tidak berfungsi dengan baik, dan bagian otomatis tidak bisa memampakan makanan dan terutama oksigen ke bagian tubuh yang lain. Sehingga orang bisa kehilangan kesadaran karena suplai oksigen di otak itu menjadi rusak. Ini adalah bahaya penumpukan plak di pembuluh darah, terutama di pembuluh darah jantung. Dan saya tambahkan juga bukan hanya di jantung, dan yang berbahaya juga penumpukan plak di pembuluh darah di otak. Karena satu waktu darah ini yang mau mengalir terhambat, kalau tekanannya tinggi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Dan kalau terjadi pecah pembuluh darah di otak, itulah yang disebut dengan stroke. Kenapa sih bisa terjadi penumpukan plak pada pembuluh darah? Ya, karena pola hidup kita sebenarnya. Kolesterol yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, penyakit-penyakit tertentu itu akan menyebabkan penumpukan plak akan menjadi lebih banyak. Contohnya diabetes. Kemudian adanya peradangan-peradangan tertentu
kemudian obesitas dan kebiasaan merokok itu adalah hal-hal yang menyebabkan penumpukan plak menjadi semakin banyak. Tentu masih banyak hal lain sih, tapi yang paling sering adalah ini. Ada gejala nggak sih sebenarnya kalau terjadi penumpukan plak pada pembuluh darah? Kadang ada, kadang tidak. Gejalanya apa? Kalau terjadi penumpukan plak di jantung, itu sering terasa seperti nyeri dada. Nyeri yang seperti ditekan-tekan atau diremas-remas, atau ditusuk biasanya arahnya dari punggung. Kemudian nyeri itu bisa menyebar ke lengan dan ke leher. Kemudian juga bisa merasa penderita kadang-kadang merasa irama jantung itu seperti tidak teratur yang disebut aritmia jantung. Kadang-kadang penderita merasa sesak napas, berkeringat, dan gelisah. Tapi kadang-kadang juga tidak menimbulkan gejala apa-apa sampai pada satu saat jantung berhenti bekerja karena aliran darah tersumbat. Itu yang disebut sebagai heart attack. Tanpa gejala, seringkali tanpa gejala, dan penderita seringkali saya kenal beberapa orang yang meninggal mendadak, ditanya ke keluarganya punya sakit jantung enggak, setahu kami tidak pernah katanya, tidak pernah ada keluhan, tapi itu terjadi. Kita lihat betapa bahayanya penumpukan plak ini. Kemudian paten yang ketiga, antihipertensi. Hipertensi atau penyakit darah tinggi itu sering kita dengar. Mungkin orangnya menyadari bahwa dia punya penyakit darah tinggi, tapi banyak juga penderita yang tidak merasakan gejala apa-apa pada saat tekanan darahnya meningkat atau tinggi. Bahkan ada penderita yang sudah terbiasa dengan tekanan darah yang tinggi. Biasanya dokter memberi obat darah tinggi untuk mengatasi tekanan darah tinggi ini. Karena apa? Karena darah tinggi ini sangat berbahaya. Berbahayanya untuk apa? Berbahayanya kalau tekanan darah terlalu tinggi itu, apalagi disertai dengan penumpukan plak yang banyak, satu waktu pembuluh darah itu bisa pecah. Selama yang pecah itu pembuluh darah, misalkan di tangan, itu akan terlihat seperti kadang-kadang tidak ada apa-apa, tahu-tahu memar seperti itu ya. Itu karena pembuluh darah yang pecah. Tetapi kalau pembuluh darah yang pecah itu di otak, maka terjadilah stroke. Dan kalau pembuluh darah yang pecah itu di organ-organ vital, maka akan membuat masalah kesehatan yang serius. Oleh sebab itu, hipertensi ini harus diatasi dengan baik. Kabar baiknya adalah Subarasi mempunyai paten manfaat yang salah satunya adalah antihipertensi, di mana paten ini dapat membantu kita untuk menstabilkan, bahkan menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi, serta membantu terjadinya penumpukan plak pada dinding dalam pembuluh darah kita. Nah, pertanyaannya adalah, kalau makan Subarasi, sekarang saya tensinya normal. Kemudian kalau saya makan Subarasi, bagaimana? Apakah akan jadi tekanan darah rendah? Tidak, ternyata. Ternyata Subarasi ini membuat tekanan darah menjadi normal, tetapi yang normal tidak menjadi turun. Karena Subarasi ini bukan obat penurun tekanan darah tinggi, tetapi dia mempunyai manfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah yang terlalu tinggi sampai ke batas normal. Nah, pertanyaan yang lain adalah, kalau gitu ya udah saya nggak usah minum obat darah tinggi lah pada saat mengalami tekanan darah tinggi, tekanan darahnya sudah sampai 200 lebih misalkan. Udah makan Subarasi aja, juga tidak bisa,
Karena subarasi ini adalah makanan alami, dia akan menurunkan secara perlahan, tetapi untuk bahaya kesehatan, untuk meminimalkan bahaya hipertensi, tetap obat-obatan hipertensi itu diperlukan. Nah, paten yang keempat adalah mencegah pembekuan darah. Ini terjemahannya agak-agak, ya memang yang paling umum adalah pembekuan darah ya. Cuman kalau disebut mencegah pembekuan darah ini rada ngeri juga. Kalau misalkan kita terluka bagaimana kalau tidak ada pembekuan darah? Kan berarti darahnya akan mengalir terus gitu ya. Sebenarnya yang diterjemahkan di sini adalah blood clotting. Blood clotting artinya sebenarnya penggumpalan darah yang memang akhirnya menghentikan pendarahan seperti itu. Pengertiannya seperti ini. Kalau ini adalah pembuluh darah kita, pada saat pembuluh darah kita terluka, itu pasti akan ada darah yang keluar dari pembuluh darah. Nah, secara alami tubuh itu akan membentuk yang disebut blood clot atau bekuan darah. Bekuan darah untuk menyumbat bagian yang terluka itu. Nah, yang dikatakan subarasi itu mencegah pembekuan darah adalah kalau di dalam pembuluh darah kita terdapat satu bekuan darah yang mungkin disebabkan oleh dinding dalam pembuluh darah kita itu terluka, kemudian terbentuklah bekuan darah atau gumpalan darah ini, kemudian terbawa oleh aliran darah. Kebetulan di sini ada plak misalnya, bekuan darah ini menyumbat di pembuluh darah, ini bisa berakibat fatal. Ya, seperti misalkan di dalam selang, kemudian di sini sudah terdapat sumbatan-sumbatan, alirannya deras karena tekanan darah tinggi misalnya, maka alirannya dari sini ini bisa pecah seperti itu. Jadi terjadinya bekuan darah di dalam pembuluh darah ini sebenarnya berbahaya dan dia bisa dibawa oleh darah dan menyangkut di mana saja, terutama di bagian pembuluh darah yang terdapat penumpukan plak. Sangat berbahaya sekali. Salah satunya kenapa penderita, belum lama kita mengalami ya, penderita COVID-19 itu begitu tinggi. Salah satunya yang diperiksa itu adalah D-dimer. D-dimer itu memeriksa kekentalan darah dan aliran darah di sini. Sangat bahaya kalau misalkan di dalam pembuluh darah itu terdapat bekuan darah. Nah, kabar baiknya SOP subarasi itu bisa mencegah terbentuknya bekuan darah yang tidak normal yang terdapat di dalam pembuluh darah. Nah, ini mungkin gambaran ini akan lebih jelas bahwa yang butir-butir ini adalah sel-sel darah. Pada saat pembuluh darah kita mengalami penyempitan, mungkin karena penumpukan plak di situ, kemudian ada bekuan darah yang mengalir bersama-sama aliran darah, dia akan tersangkut di sini, menyebabkan penyumbatan di sini. Itu sangat berbahaya. Kenapa bisa terjadi pembekuan darah di dalam pembuluh darah? Mungkin karena duduk dalam waktu lama, pembuluh darah kita dalam posisi tertentu itu tertekan. Atau mungkin berat badan yang berlebihan, sehingga pembuluh darah itu relatif kecil dibandingkan dengan ukuran tubuh kita. Atau mungkin ada pertumbuhan yang abnormal karena kanker, karena terdesak oleh sel-sel kanker. Pil KB atau riwayat keluarga ada faktor keturunan, faktor kehamilan. Ini juga yang menyebabkan kenapa orang hamil seringkali mengalami varises. Seperti ini sebenarnya.
Pada kehamilan ada bagian-bagian pembuluh darah yang tersumbat, menjadi kecil karena tekanan-tekanan. Kemudian irama jantung yang tidak teratur, COVID, merokok, dan pasca operasi, faktor-faktor ini menyebabkan terbentuknya pembekuan darah di dalam pembuluh darah. Ini yang perlu kita waspadai. Baiklah, kita akan lihat sekarang produk kita, SOP Subarasi. Dikatakan bahwa SOP Subarasi ini 100% buatan Jepang, kemudian ingredients-nya salmon ovary peptide, atau yang kita kenal dengan marine placenta, kemudian ada sardine peptide, fruit flow, nucleic acid, dan sebagainya. Begitu banyak, dan ini yang disebutkan. Selain itu juga masih ada zat-zat lain yang tidak disebutkan di sini. Kita akan menyoroti 3 hal ini aja, marine placenta, sardine peptide, dan fruit flow. Untuk ingredients yang lain, untuk pengetahuan kita bisa searching saja di Google, itu cukup banyak. Atau kalau kita rajin mengumpulkan flyers yang dari kantor AFC, itu juga seringkali menjelaskan tentang fungsi ingredients itu. Kita akan lihat yang triple peptide ini saja. Baiklah, kita akan lihat marine placenta atau salmon ovary peptide. Ini adalah salah satu bahan yang merupakan bahan utama di dalam SOP Subarasi. Orang seringkali meragukan, benarkah salmon ovary peptide itu efektif untuk regenerasi sel? Nah, jawabannya adalah salmon ovary peptide adalah sebenarnya apa sih? Sebenarnya kalau disebut salmon ovary peptide artinya sebenarnya peptida yang berasal dari ovariumnya salmon. Tetapi salmon itu kan bukan mamalia. Ovarium itu hanya ada di mamalia atau binatang menyusui. Disebut ovary, sebenarnya yang disebut salmon ovary peptide adalah zat yang diambil dari pelindung telur salmon. Dan salmonnya ini juga jenis tertentu, Oncorhynchus ketasalmon, yang hanya dapat ditemukan di lautan utara Hokkaido. Salmon ovary peptide ini diekstraksi dengan melalui proses yang canggih yang dilakukan di pabriknya dan dilakukan dengan quality control yang tinggi. Salmon ovary peptide telah diteliti selama bertahun-tahun dan ternyata berhasil memiliki paten fungsi untuk membantu regenerasi sel pada tubuh kita sekalian, sehingga tubuh kita tetap sehat dan mampu mencegah berbagai macam penyakit. Paten fungsinya itu mana? Nah, ini kalau kita googling di GP 394632238, ini adalah paten fungsi untuk salmon ovary peptide yang mengatakan bahwa salmon ovary peptide benar mempunyai efek sel regenerasi atau regenerasi sel, memperbaiki sel-sel yang mati. Sehingga kemampuan SOP ini, salmon ovary peptide, tidak perlu diragukan untuk regenerasi sel, karena ini sudah melalui penelitian yang dipatenkan. Inventornya atau penemunya ditemukan oleh Tadashi Eto dan diekstrak dari selaput pelindung di dinding telur ikan Oncorhynchus ketasalmon. Ya, kemudian melalui uji klinis yang panjang,
akhirnya salmon ovary peptide ini memiliki paten manfaat yang sudah melewati uji klinis dan diakui di banyak negara. Tentunya sangat bermanfaat untuk kesehatan kita, dapat membantu meregenerasi sel yang rusak di dalam tubuh, melancarkan aliran darah sehingga menghindari kita dari risiko stroke, penyumbatan jantung, dan gangguan jantung lainnya. Bukan hanya untuk stroke dan jantung saja, tapi ternyata kalau kita perhatikan banyak testimoni bahwa salmon ovary peptide ini juga bermanfaat untuk disebut menyembuhkan, bukan menyembuhkan, tetapi membantu mengatasi berbagai macam penyakit, terutama penyakit degeneratif seperti banyak testimoni tentang diabetes, testimoni tentang penyakit liver, tiroid, autoimun, dan sebagainya ya. Kenapa? Karena memang ada sel-sel tubuh yang tadinya sudah tidak berfungsi sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, karena sel-sel itu diperbaharui lagi, diganti dengan yang baru, akhirnya berfungsi lagi. Itu efek dari regenerasi sel. Kemudian orang Jepang itu mengenal yang disebut monosukuri. Monosukuri ini adalah kebiasaan untuk memperbaiki produk yang sudah ada. Nah, Profesor Kikuchi memformulasi SOP Subarashi yang merupakan upgrade dan penyempurnaan dari SOP 100+. Dan ini merupakan produk triple peptide yang pertama di Indonesia, ya, yang tadi kita sudah sebutkan. Salmon ovary peptide, sardine peptide, dan fruit flow. Ini dilakukan karena para penemu dan ilmuwan di Jepang memiliki prinsip monosukuri, dan karena diteliti, ternyata penyakitnya orang Indonesia adalah penyakit kardiovaskuler yang paling banyak, di samping penyakit infeksi karena kebersihan yang kurang baik. Tetapi penyakit infeksi itu harus diselesaikan dengan perubahan pola hidup. Nah, yang alami adalah penyakit kardiovaskuler yang paling banyak. Artinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Kabar baiknya lagi, AFC Indonesia mempunyai hak eksklusif sebagai satu-satunya distributor dan seller produk berbahan dasar salmon ovary peptide atau yang disebut juga dengan marine placenta di Indonesia. Dan diotorisasi secara khusus oleh penemunya. Jadi kalau ada pabrik tertentu mengatakan, oh produk saya juga salmon ovary peptide, nah, itu perlu dipertanyakan juga, karena hak eksklusifnya itu dipegang oleh AFC Indonesia. Seperti itu. SOP Subarashi dari AFC diciptakan oleh Profesor Hiroshi Kikuchi dengan menggabungkan 3 macam peptide yang merupakan suatu penemuan dengan terobosan baru sehingga masuk dalam kategori award Jepang sebagai Best Nutritional Food atau makanan nutrisi terbaik. Ya. Sekarang kita akan meninjau lebih yang lain lagi, yaitu tentang sardine peptide yang merupakan kandungan juga dari SOP Subarashi. Asayama, pemilik dari dan founder dari AFC Jepang, itu sudah mengkonsumsi sardine peptide itu lebih dari 50 tahun untuk menjaga kesehatan tubuhnya sendiri. Nah, kalau penemunya sudah mempergunakan sekian lama, pasti manfaatnya juga tidak perlu kita ragukan. Sardine peptide itu sangat baik untuk menurunkan tekanan darah tinggi ke arah yang normal, tapi tidak berpengaruh bagi orang dengan tekanan darah yang normal atau rendah, dan hal ini sudah diuji secara klinis dan dapat membantu kesehatan kesehatan kardiovaskuler yang dapat menyebabkan penyakit jantung
dan membantu mengontrol kadar gula darah, memperkuat tulang, dan mengandung antioksidan yang baik untuk menjaga sistem imun kita. Nah, di sini kita lihat, ternyata sardine peptide itu manfaatnya bukan main-main gitu ya, dia bukan hanya menstabilkan tekanan darah, tapi juga dia mempengaruhi kadar gula dan sebagainya. Sardine peptide dari AFC telah melewati berbagai tahapan uji klinis dan uji coba, dan akhirnya mendapatkan paten manfaat untuk antihipertensi. Itulah sebabnya kenapa SOP Subarasi mempunyai paten fungsi antihipertensi, karena di dalamnya ada sardine peptide. Di Jepang, sardine peptide itu dijual sebagai satu suplemen dan harganya sekitar 13.000 yen sampai 21.000 yen. Jadi seharga 2 sampai 3 juta untuk pemakaian selama 1 bulan. Nah, sekarang kalau di SOP Subarasi yang harganya cuma 1.750.000 untuk pemakaian 1 bulan, ya kalau 2 kali 1 itu berarti kan hanya 2 box. Itu kan berarti ini baru dari sardine peptide-nya, belum dari bahan-bahan yang lain gitu ya. Berarti memang tidak mahal sih sebenarnya, walaupun menurut ukuran Indonesia harga segitu itu mahal. Kalau dilihat dari satu komponennya aja sudah segini, sebenarnya itu bukan satu harga yang mahal. Nah, kita akan lihat ini ringkasannya aja, bahwa manfaat dari sardine peptide itu yang terutama untuk menurunkan tekanan darah, tetapi selain itu juga bisa mencegah peradangan, membantu proses pemulihan diabetes, mencegah plak pada pembuluh darah yang tadi kita sebut sebagai arteriosklerosis, dan juga menjaga kesehatan jantung. Kita beralih ke peptide yang ketiga, yaitu fruit flow. Apa sih manfaatnya? Ini juga salah satu bahan kandungan dari SOP Subarasi. Fruit flow adalah ekstrak dari selaput pada biji tomat pilihan yang diproses dengan sistem canggih. Fruit flow sendiri memiliki beberapa manfaat positif bagi tubuh kita, seperti mencegah dan mengurangi agregasi trombosit pada jantung dan pembuluh darah. Apa itu agregasi trombosit? Ini yang tadi saya jelaskan, yaitu penyumbatan pada dinding dalam pembuluh darah. Karena trombosit kan bertugas untuk melakukan pembekuan darah pada saat terjadi pendarahan. Karena trombosit yang menjadi agresif, gitu ya. Jadi terdapat bekuan darah pada pembuluh darah, terutama pembuluh darah jantung. Kemudian fruit flow itu juga dipercaya dapat melancarkan aliran darah, menurunkan tekanan darah, dan sebagai anti peradangan, anti inflamasi. Nah, untuk menjaga kesehatan kardiovaskular, ini yang tadi saya ceritakan, trombosit dapat menjadi hiperaktif. Selain perannya untuk pembekuan darah, juga merupakan mediator yang penting dari bahan-bahan yang lain. Biasanya kalau seorang penderita jantung itu dokter memberikan obat yang dikatakan sebagai antiplatelet. Apa itu antiplatelet? Antiplatelet itu yang kita sebut sebagai obat pengencer darah, seperti itu ya. Nah, ternyata SOP Subarasi itu juga dapat membantu fungsi pengencer darah. Ini menurut Dr. Dengo Raguana, ini yang sering membawakan presentasi di hari Sabtu. Fruit flow adalah salah satu bahan yang luar biasa,
sudah pernah memenangkan award dan memiliki manfaat yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Bahan ini membantu kita untuk memiliki permasalahan yang ada pada sistem kardiovaskuler, juga membantu proses pemulihannya. Ini pendapat dari Dr. Buana. Fruit flow merupakan salah satu ingredients dari SOP Subarasi. Selain itu, SOP Subarasi juga mempunyai belasan bahan aktif lain yang membuat produk ini menjadi luar biasa. SOP Subarasi mempunyai manfaat yang sangat baik untuk kesehatan tubuh, terutama bagi kita yang hidup aktif. Ini memberikan energi. Dia memberikan nutrisi yang sangat baik, bukan hanya pengaruh terhadap sistem kardiovaskuler atau sistem jantung dan pembuluh darah kita. Apa sih sebenarnya fungsi antiplatelet yang tadi saya sebutkan? Fungsinya untuk membantu agar darah tetap lancar sirkulasinya dan mencegah penggumpalan darah. Senyawa ini mempunyai fungsi yang hampir sama dengan aspirin yang biasa dipergunakan oleh dokter sebagai pengencer darah pada penderita-penderita dengan tekanan darah tinggi atau penyakit kardiovaskuler. Bedanya apa fruit flow dan aspirin? Fungsi trombosit pada fruit flow akan menurun, tetapi tidak sebanyak penggunaan aspirin, sehingga tidak memiliki efek pada pendarahan. Misalkan kita terluka, itu tetap darahnya akan berhenti dengan mudah. Tetapi kalau pemakaian aspirin, kalau terjadi luka, itu darahnya susah berhenti. Kemudian juga aspirin karena bersifat asam, dia meningkatkan risiko untuk iritasi pada lambung. Sedangkan fruit flow tidak. Kemudian aspirin karena sifatnya yang asam membuat pembuluh darah menjadi tipis sehingga mudah pecah. Sedangkan fruit flow tidak. Nah, jika ada yang tidak berisiko, kata flyer ini, kenapa kita harus mengambil yang berisiko? Padahal fungsinya sama, dia dapat melancarkan peredaran darah. Manfaat lain dari fruit flow adalah mencegah pembekuan darah yang tadi kita sebut-sebut, menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan kardiovaskular, dan sebagai antiinflamasi. Penyakit apa aja yang bisa dibantu oleh fruit flow? Yang pertama tentu penyakit tekanan darah tinggi, karena dia menurunkan tekanan darah. Kemudian penyakit pembuluh darah perifer, pembuluh darah tepi. Kemudian gagal jantung, stroke, dan penyakit jantung koroner. Di samping itu juga penyakit-penyakit arteriosklerosis itu sangat terbantu oleh fruit flow. Karena adanya penumpukan plak, fruit flow itu dapat membantu melancarkan peredaran darahnya. Ini adalah berita yang menggembirakan kita. Oh, ini kembali ke slides-nya. Oke dah. Ya tadi itu sudah disebutkan slides yang terlewat tadi bahwa Subarasi itu mendapatkan award. 5 alasan kenapa kita harus konsumsi Subarasi. Merupakan produk yang bersejarah di AFC. Dikatakan bahwa SOP Subarasi merupakan produk Jepang pertama yang dalam proses pembuatannya bekerja sama dengan negara lain selama AFC Jepang berdiri. Nah, ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian Subarasi mempunyai kandungan aktif yang sangat banyak yang sudah saya ceritakan tadi. Dan jumlahnya juga lebih banyak dari SOP 100 pendahulunya yang cukup fenomenal pada masanya. SOP Subarasi merupakan penyempurnaan dari SOP 100. Sesuai dengan filosofi Jepang Monosukuri, Subarasi ini merupakan produk yang sudah disempurnakan.
sehingga menjadi lebih powerful. Kemudian Subarasi mempunyai paten fungsi yang cukup banyak, sampai 4 paten fungsi. Regenerasi sel, ini perlu kita hafalkan. Regenerasi sel meningkatkan sirkulasi darah, anti hipertensi, dan mencegah penggumpalan darah. Kemudian Subarasi mendapatkan penghargaan sebagai one of the most innovative product of the year pada tahun 2012, dan juga meraih the first European Food Safety Authority approved natural cardio protective functional ingredients pada tahun 2016. Dan pada tahun 2021 mendapatkan Monde Award. Ini fungsi SOP Subarasi, kenapa kita perlu mengkonsumsi secara rutin, bukan hanya pada saat kita mengalami penyakit-penyakit kardiovaskuler atau penyakit yang lain, karena Subarasi dapat mengurangi risiko stroke, dapat membantu menstabilkan tekanan darah dan oksigen di dalam tubuh kita, membantu menstabilkan tekanan darah, membantu pembekuan darah, dan mencegah agregasi trombosit, membantu melancarkan sirkulasi darah dan oksigen, mengurangi risiko penyakit diabetes, membantu memperbaiki toleransi tubuh dan glukosa, membantu mencegah ekskresi albumin pada kasus ginjal bocor, kemudian memperkuat tulang sebagai anti peradangan, dan memperkuat akar rambut sehingga membantu pertumbuhan rambut. Bukan hanya rambut, tetapi juga kulit ya. Ada yang menanyakan kenapa waktu SOP Subarasi dikatakan memperbaiki struktur kulit, tetapi di Subarasi enggak. Karena itu sudah termasuk di regenerasi sel. Regenerasi sel-sel kulit itu terjadi dengan mengkonsumsi Subarasi. Dan juga untuk orang yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu, Subarasi ternyata sangat menolong. Karena efek regenerasi sel itu membuat sel-sel yang rusak diperbaiki kembali, kemudian aliran darah kita diperlancar sehingga penyembuhan akan menjadi lebih cepat. Selain itu Subarasi juga mempunyai anti-inflamasi, anti peradangan. Ini sangat membantu untuk mencegah dan mengatasi penyakit apapun. Ini sifatnya disclaimer ya, perubahan kondisi fisik setelah konsumsi Subarasi selama 4 minggu. Disclaimer artinya tidak semua orang mengalami hal yang sama. Reaksi tiap orang itu berbeda-beda. Pada minggu pertama umumnya kualitas tidur akan meningkat, kemudian pandangan, jadi fungsi mata ini akan lebih baik, dan nyeri tubuh akan berkurang. Pada minggu kedua, metabolisme tubuh meningkat sehingga tidak mudah lelah. Pada minggu ketiga, dikatakan daya tahan tubuh terhadap virus juga meningkat. Pada minggu keempat, memperbaiki tingkat kesabaran, memperbaiki sirkulasi darah yang dapat dilihat pada sekitar wajah pada pagi hari. Mungkin ada orang yang mengalami hal-hal yang lain. Saya pribadi waktu mengkonsumsi Subarasi ini merasa bahwa tidak menunggu 2 minggu, hanya kurang dari 1 minggu itu sudah merasa bahwa tubuh itu memang tidak mudah lelah. Stamina meningkat, sangat-sangat meningkat. Nah, itu sharing dari saya.